Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua sehat, kita semua sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial, fokus pada materi bunga tunggal. Merupakan materi matematika kelas 7 semester 2 bersama saya Ibu Khalifatur Rosida. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini masih tetap di KD yang sama, yaitu KD 3.5 dan 4.5 mengenai aritmatika sosial. Akan tetapi materi yang akan kita pelajari fokus pada masalah perbankan, yaitu yang pertama tentang bunga tunggal, yang kedua tentang angsuran. Baik anak-anak, pada saat kalian akan menemui bank itu melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu menghimpun dana dengan cara tabungan, deposito atau giro. Bank juga bisa melakukan pemberian kredit atau pinjaman, kemudian menyimpan barang dan surat berharga, kemudian bisa juga melakukan pemindahan dana atau dikenal dengan transfer. Nah, aktivitas yang sering kita jumpai, ini barangkali anak-anak yang sering kalian ketemui adalah menabung, kemudian meminjam. Nah, pada saat kita menabung, maka uang kita yang ada di bank itu kita memperoleh tabungan dan bunga. Kalau kita menyimpan atau menabung di bank, maka kita mendapatkan tabungan, uang kita, dan bunga. Jika kita meminjam di bank, maka kita akan membayarkan pinjaman dan bunga. Bunga itu merupakan imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Nah, persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa atau bunga itu yang dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga. Barangkali anak-anak sering mengenal dengan suku bunga bank, betul ya? Bagaimana cara menghitung bunga pada bank? Ini bunga tabungan atau juga bunga pinjaman. Nah, jenis bunga yang kita akan pelajari di sini adalah bunga tunggal. Artinya yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Apabila bunganya itu berbunga lagi, maka disebut dengan bunga majemuk. Ini nanti yang akan kita pelajari pada saat di SMA atau perguruan tinggi ya. Akan tetapi pada saat ini kalian cukup mempelajari tentang bunga tunggal, baik itu bunga tabungan ataupun bunga pinjaman. Bunga tabungan atau bunga pinjaman biasanya dihitung dalam persen yang berlaku dalam jangka waktu 1 tahun. Bunga 12% per tahun, artinya tabungan akan mendapatkan bunga 12% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Perhitungan bunga tunggal ini misalnya uang yang ditabung mula-mula adalah M, kemudian bank memberikan bunga tunggal sebesar P% per tahun. Kemudian kita sebagai nasabah menabung selama T tahun, maka besarnya bunga selama 1 tahun sama dengan M kali P%. Jika selama T tahun, maka M kali P% kali T. Kemudian jika bunganya itu dihitung selama T bulan, maka rumusnya adalah M kali P% dikalikan T per 12. Nah, jumlah tabungan seluruhnya yang akan kita peroleh setelah kita menabung itu adalah M
uang tabungan mula-mula ditambah bunga. Ini contohnya, misalnya Bu Rizka memiliki uang sebanyak 1.400.000 kemudian ditabung di bank A. Bank memberikan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumahnya. Berapa uang yang akan diterima Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Maka besarnya modal awal uang yang disimpan adalah 1.400.000, ini ya anak-anak ya. Kemudian bunga 3 bulan berarti 3/12 dikalikan persen bunga dikalikan modal. Jadi 3/12 dikalikan 11%. 11% itu sama dengan 11/100 dikalikan 1.400.000. Maka hasilnya 1/4 dikalikan 11 dikalikan 14.000 sama dengan 38.500. Maka uang yang akan diterima oleh Bu Rizka adalah modal awal 1.400.000 ditambah bunganya 38.500. Jadi seluruhnya 1.438.500 rupiah. Berikutnya masalah yang kedua. Nih, misalkan Nita menyimpan uang di bank. Bank memberikan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan Nita memperoleh bunga sebesar 26.000, berarti berapakah besar uang simpanan Nita? Tadi besar simpanan itu kita lambangkan dengan M. Bunga 3 bulan, maka 3/12 dikalikan 13%, 13/100 dikalikan modal sama dengan 26.000. Ini kita sederhanakan, 3/12 sama dengan 1/4 dikalikan 13/100 dikalikan M, maka 13/400 dikalikan M sama dengan 26.000, maka M sama dengan 26.000 dibagi 13/400 sama dengan ini kebanyakan ya anak-anak, M 26.000 dikalikan 400/13 sama dengan 800.000. Maka besar uang simpanan Nita mula-mula adalah 8.000. Berikutnya kita akan belajar tentang angsuran. Pada saat anak-anak meminjam atau melakukan pinjaman di bank, maka otomatis kita harus melakukan biaya angsuran atau cicilan. Nah, besar angsuran misalnya dilambangkan dengan A. Setiap bulannya, ini yang kita temui, setiap bulan kita harus membayar angsuran. Maka besarnya angsuran tiap bulan adalah modal ditambah bunga dibagi dengan N bulan. Jadi banyaknya bulan. Perhatikan masalah berikut. Pak Gun meminjam uang di bank sebesar 2 juta selama 6 bulan dengan bunga 10% per tahun. Selama 6 bulan tersebut, Pak Gun diberikan syarat harus membayar secara angsuran selama 6 kali. Setiap bulan 1 kali angsuran. Dengan besar angsuran adalah tetap. Maka berapakah besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Pak Gun? Perhatikan penyelesaian dari masalah ini. Kita menghitung dulu bunganya selama 6 bulan. Berarti 6/12 dikalikan besar bunganya 10% dikalikan 2 juta. Maka hasilnya 5/12 kali 2 juta.
hasilnya adalah 100.000. Kemudian setelah kita mengetahui besar bunganya, kemudian kita menghitung total pengembalian. Jadi berapakah yang harus kita bayarkan ke bank setelah 6 bulan. Maka total pengembalian adalah pinjaman ditambah bunga 2 juta ditambah 100.000 sama dengan 2.100.000. Berarti angsuran per bulannya adalah 2.100.000 dibagi 6 bulan sama dengan 350.000. Ini yang harus diangsur oleh Pak Gun setiap bulan. Berikutnya masalah 4. Misalnya Bu Rosa ini berencana membangun usaha restoran di daerah Sidayu. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Bu Rosa berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun atau 12 bulan. Setelah melakukan melakukan kunjungan ke 3 bank, ternyata ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Bu Rosa. Bank 1 memberikan bunga sebesar 20% per tahun, bank 2 memberikan bunga 2% per bulan, bank 3 memberikan bunga 23.000 per tahun. Nah, jika ketiga bank tersebut memberi persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap, kemudian kalian dimintai pendapat oleh Bu Rosa, maka bank mana yang akan kalian pilih untuk merekomendasikan kepada Bu Rosa meminjam modal? Kita lihat di bank yang pertama atau di bank 1, besarnya bunga adalah 1 tahun 20%, maka 20/100 kali 200 juta itu adalah 40 juta. Kemudian bank yang kedua, bunga selama 1 bulan tadi adalah 2%, berarti selama 1 tahun 12 kali 2% sama dengan 24%, 24/100 kali 200 juta 48 juta. Sedangkan bank yang ketiga bunganya selama 1 tahun 23 juta. Maka dari ketiga bank ini, bank 1, bank 2, dan bank yang ketiga, kita lihat, kita bandingkan. Kalau bank 1 bunganya 40 juta, bank 2 bunganya 48 juta, bank ketiga bunganya 23 juta. Jadi otomatis yang dipilih adalah bank yang ketiga karena bunganya paling rendah. Nah, itu anak-anak yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.